kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Pak Direktur beserta seluruh jajaran, tim pengembang yang luar biasa. Ini nggak ada matinya nih tim pengembang ini. Selalu saya terpukaunya itu having fun gitu ya. Tetap padahal sebenarnya yang dikerjakan itu substansinya luar biasa, dan untuk mengengage teman-teman semua bukan hal yang mudah, tapi dikerjakan dengan sepertinya dengan riang gembira karena ini pekerjaan dari hati gitu. Jadi luar biasa, dan saya sangat berterima kasih sekali buat tim pengembang dan seluruh teman-teman yang ada di sini. Tangan buat Bapak Ibu semua. Terima kasih. Ini merupakan seperti yang saya sampaikan sebelumnya, kerinduan kita bersama untuk bisa tadi apa yang tadi kita bilang, bila tiba saatnya akan tiba gitu kan. Dan memang ini adalah sebenarnya ini kita kembali kepada kearifan lokal kita, Bapak Ibu semua, yaitu gotong royong. Kemarin saya bertemu dengan seorang sahabat dari Maluku, dari Ambon. Dia menceritakan tentang kegiatan-kegiatan yang dia lakukan dan rencana-rencana yang akan dia lakukan. Tapi kemudian ada satu momen dalam percakapan saya dengan sahabat saya ini, dia bercerita tentang sebuah filosofi yang ada di Maluku. Ada yang dari Maluku nggak di sini? Oh iya, Bu Teti. Ada lagi nggak selain Bu Teti? Coba Bu Teti. Oke, Bu Teti mohon di ini ya kalau saya salah mengingat ini. Filosofinya namanya Pela. Aduh, Bu Teti langsung mau bernyanyi. Ini kalau orang Maluku kayak gitu ya Bu Teti ya. Sedikit ini ada langsung bisa didendangkan gitu ya. Jadi Pela itu adalah idenya itu atau intinya itu adalah kita ini memang ada yang saudara karena ikatan darah. Jadi memang persaudaraan itu timbul karena ya memang ikatan tali darah, tali dari orang tua gitu ya. Namun ada sebuah persaudaraan yang timbul karena ada sebuah kesepakatan untuk menjadi bagian dari kebersamaan yang seperti halnya seperti keluarga. Jadi seperti ikatan darah. Tapi bukan karena kandung, tapi karena sebuah kesepakatan, ada sebuah momen. Dan ketika itu terjadi, yang saya digambarkan di desa yang dia gambarkan itu, kalau saya masuk ke sebuah desa, lalu nanti di desa itu ada sebuah keluarga yang melihat saya ini adalah bisa jadi bagian dari keluarga mereka, maka saya akan disambut, atau mungkin beberapa dari kita gitu ya, masuk ke sini, disambut dengan kayak kain putih, kain gandong ya Bu, pela gandong ya Bu. Jadi pela gandong. Jadi kita jadi saudara. Dan begitu itu kita pela gandong, itu kita seperti ibarat saudara-saudara. Kita ibarat sebagai sebuah saudara kandung. Artinya itu adalah saudara kita. Walaupun apa asal usulnya, apa bentuk identitasnya, pada saat itu sudah menjadi pela gandong, itu kita semua adalah seperti saudara-saudara. Nah, mungkin cerita itu yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini, karena banyak sekali, pertama ya, kearifan lokal kita luar biasa, Bapak Ibu semua yang ahli sejarah, Pak Sumardiansyah selalu mengingatkan kita bahwa banyak sekali mutiara-mutiara keteladanan, permasalahan-permasalahan kita pada saat ini, itu kalau kita melihat pada kearifan lokal, itu banyak sekali kita temukan inspirasi-inspirasi, termasuk pada sejarah-sejarah perjuangan Republik ini lah. Dan saya membayangkan pela gandong ini sedang terjadi sekarang ini.
Ini kita lagi melakukan pela gandum. Jadi saya membayangkan ini ada kain putih, masing-masing kita pegang gitu ya. Dan kemudian kita bersepakat untuk merawat ini bersama-sama. Apa yang kita rawat? Yang tadi mencerdaskan kehidupan bangsa, seperti Pak Sumardiansyah tadi sudah sampaikan. Mencerdaskan kehidupan bangsa, landasan filosofis kalau saya nggak salah ingat di presentasi sebelumnya, itu adalah untuk anak-anak kita. Fokus dari organisasi profesi, landasan filosofisnya itu, dan ini memanglah esensi dari jadi seorang guru gitu, yaitu keberpihakan kepada, seperti kata Ki Hajar, ada 3 kan? Siapa itu? Siswa, dan siswa. Jadi kita fokus orientasi utama kepada situ, dan itulah yang saya bayangkan. Kita semua bergerak untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, bersepakat untuk apapun latar belakang kita di sini, bentuk kontribusi itu adalah menjadi bagian kekuatan. Keberagaman kita adalah sebuah anugerah, bukan sebuah musibah. Yang kalau kita kelola dengan baik, ini akan menjadi potensi yang sangat luar biasa. Jadi pela gandum pada malam ini, insya Allah ini bisa menjadi sebuah momentum bagi kita untuk bergerak, karena Indonesia sangat luar biasa besarnya dan tantangan zaman sangat luar biasa kompleksnya. Tidak ada cara lain. Kita tidak punya pilihan Bapak Ibu selain kita untuk saling menguatkan, saling menjadi berlomba-lomba menjadi teladan untuk membangkitkan semangat untuk menuju sebuah ekosistem yang berdaya, ekosistem organisasi profesi guru. Inilah yang kerinduan dari Undang-Undang 20/2003, udah lama sekali, Undang-Undang Guru dan Dosen 14/2005, dan mudah-mudahan dengan adanya momentum ini kita bisa untuk terus mengawal gagasan-gagasan tadi yang Ki Saur bilang masih jauh dari sempurna Bapak Ibu, tapi ini adalah langkah awal yang baik. Jadi kalau kita memang sepakat, ini pela gandum bersama-sama organisasi profesi guru malam ini, insya Allah ini akan jadi sebuah berkah yang luar biasa buat pendidikan Indonesia, buat anak-anak Indonesia. Amin. Saya mungkin kalau Ki Saur ini udah pantun-pantunan, saya jadi nggak enak kalau nggak pantun-pantunan. Tapi saya nggak bisa pantun masalahnya. Saya itu orang Padang ya Bapak Ibu. Jadi kalau di Padang itu, yang kayak Ki Saur ini tuh, itu langsung jadi pokoknya laris manis kalau jadi lagi kawinan gitu. Karena keahlian kayak gini, bersilat lidah dengan pantun tuh nggak mudah. Itu bahasa tinggi istilahnya kan, bahasa sastra tinggi itu. Apalagi dengan spontanitas. Jadi kalau orang yang mau itu kan ada ininya ya, datang rombongan keluarga gitu ya, ya jual beli gitu. Itu harus pakai pantun. Dan pantunnya itu aduh, masya Allah, itu luar biasa itu. Itu kayak seni estetikanya luar biasa. Jadi kalau Ki Saur ini mengingatkan saya nih yang orang di keluarga yang selalu laris lah yang dibawa terus nih, kalau soalnya nggak mudah mencarinya. Itu seni tingkat tinggi. Jadi saya nggak sampai ke situ ilmunya Ki Saur, itu poin saya. Saya ingin membacakan sebuah catatan refleksi loh. Ini sebuah catatan mungkin saya tulis beberapa saat yang lalu lah, sebelum saya resmi menjadi diberi amanah sebagai Dirjen. Namanya filosofi jembatan. Ini saya bacakan. Bangunlah jembatan, bukan tembok. Jembatan untuk berinteraksi, berkomunikasi dan berkolaborasi, saling memahami aspirasi. Berdirilah kita di atas kepentingan bangsa dan negara, bukan di atas kepentingan pribadi atau golongan. Carilah jembatan untuk jemput pengetahuan yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kita adalah pewaris nenek moyang, leluhur pendiri republik, pemimpi dan pejuang.
untuk gapai cita-cita bersama, merdeka, lahir dan batin. Saya berpikir tentang sebuah revolusi belajar, revolusi cara pikir, yang syaratkan kita bergerak, jawab panggilan kodrat zaman kita. Tujuan revolusi belajar adalah melayani anak-anak generasi penerus bangsa, para pemimpin masa depan negeri ini, bukan lagi untuk generasi masa kini. Di generasi masa depan inilah kita titipkan segala asa dan harapan. Semua dipersyaratkan untuk bekerja keras, mempersiapkan lahirnya generasi ini. Kerja keras tanpa pamrih, ikhlas, dan produktif. Marilah kita berlomba-lomba menjadi jembatan. Besar kecil, tak masalah. Jadilah penghubung antara kegelapan dan terang benderang, antara generasi saat ini dan masa depan. Peliharalah harapan sekecil apapun. Jangan mau kita diadu domba. Politik prasangka, dendam, dan curiga. Itulah dulu senjata pemerintah kolonial Belanda. Kita semua saudara sebangsa. Tanah tumpah darah kita adalah Indonesia. Indonesia itu bercita memanusiakan dan mencerdaskan segenap tumpah darahnya, mewujudkan kemanusiaan dunia yang merdeka, damai dan sejahtera, dan berkeadilan sosial bagi seluruh umat manusia. Masing-masing kita memikul tanggung jawab. Pertama, tanggung jawab untuk diri sendiri, untuk berkemauan belajar dan berubah menjawab kodrat zaman. Kedua, tanggung jawab untuk satu sama lain, membantu dan berbagi kemampuan dan keahlian untuk menjadi teman belajar bagi yang lainnya. Tujuan kita adalah bantu belajar anak-anak kita di mana saja. Maka belajarlah, berbagilah, bantu yang lainnya. Semua kita memikul tanggung jawab ini. Apa yang terbaik untuk anak didik kita, lakukanlah. Jangan tunggu perintah, instruksi, atau aba-aba. Ambil langkah pertama, lalu teruskan dengan langkah kedua dan seterusnya. Kita melangkah bersama-sama, dari manapun kita berada, bahu-membahu, maju bersama-sama. Jadikan diri sebagai jembatan untuk membantu orang lain, menyeberang, meneruskan impian bangsa menjadi negara yang terhormat dan bermartabat, sejahtera, lahir dan batin. Terima kasih.